Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dikasih Allah nikmat bisa berkumpul di Masjid Baitur Razzaq. Ini nikmat yang sangat agung. Dikasih Allah nikmat bisa sholat berjamaah di Masjid Baitur Razzaq. Ini nikmat yang sangat agung dikarenakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilm, pados ilm keranten Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor kalih niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi taala. Para hadirin wal hadirat, para sepuh bini sepuh, niki kula badhe nglanjutake ngaos sareng-sareng. Kula nggih ngaos, jenengan ngaos tafsir nggih. Niki kula download kala wau tafsir Jalalain nggih. Saged dipun tingali ingkang gadah kitab tafsir Jalalain menawi mboten gadah pengin ngagem Al-Qur'an, saya persilahkan ya, atau hanya mendengarkan. Semoga apa yang nanti kita kaji ini membawa manfaat, membawa berkah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dadosipun dateng surah Al-Baqarah niki yang paling banyak itu menjelaskan terkait bagaimana nikmat Allah diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Tetapi Bani Israel selalu maksiat, selalu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel kemarin sudah saya jelaskan, yaitu Bani Yakub, karena Israel itu julukan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Maka Bani Israel adalah Bani Yakub, Bani keturunan Israel, julukan daripada Nabi Yakub. Sebagian dari mereka ada yang sholih, sebagian besar dari mereka banyak yang zalim. Demikian yang dijelaskan ya, oleh keterangan para ulama bersandar pada ayat-ayat Al-Quran.
kita sampai pada ayat 50. Kalau di tafsir Jalalain dicetakan ini sampai pada halaman 18. Ayatnya ayat 50. Wa idz faraqna ay wadhkuru idz faraqna, dan ingatlah ini kan itu ayat ini itu turun Madaniyah. Madaniyah itu berarti Kanjeng Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad niku 13 tahun di Makkah. Nabi Muhammad itu sangat cinta dengan tanah kelahirannya, dengan Makkah. Maka Nabi Muhammad tidak pindah kecuali atas perintah Allah. Diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka para ulama menjelaskan hijrahnya Nabi Muhammad itu ya tidak karena takut orang-orang kafir Quraisy, tidak, karena dasar utamanya ya taat terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika digali faktor-faktornya, diantaranya karena banyak sekali penindasan terhadap kaum muslimin dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada beliau hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah, dan Nabi Muhammad berdoa agar Allah menjadikan tanah Madinah ini tanah yang dicintai dan lebih asyad, lebih banget lagi dicintainya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau wafatnya dan disarikannya kubrun Nabi juga berada di Madinah. Para hadirin wal hadirat ya. Di dalam beberapa kitab dijelaskan ya, kalau orang dimakamkan di mana itu menunjukkan bahwasanya tanah yang dibuat oleh Allah untuk jasadnya itu diambil dari situ. Seperti itu. Jadi misalkan Mbah Yai Maimun ya kok disarekan di Ma'la di Madinah, itu menunjukkan beliau diambil dari situ. Menunjukkan diambil dari situ itu maksudnya apa? Dulu di alamul arwah, di alam arwah itu beliau sudah kumpul dengan roh-roh yang ada di situ. Berarti beliau itu kumpul dengan roh-rohnya di situ, dekat sekali dengan Sayyidah Aisyah, dekat Sayyidah Khadijah, dekat dengan sahabat-sahabat Nabi, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga karena apa? Al arwah junudun mujannadah ya, dikelompokkan sesuai dengan kelompok waktu di alam roh. Kita ini bisa berkumpul di sini ya. Ini dulu di alam roh ya. Itu ya berkelompok seperti ini. Kalau tidak akan berpaling, tidak bisa satu visi dan misi, tidak bisa satu persepsi. Demikian dikatakan oleh para ulama yang ahli kasyaf. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula lanjutake, Kanjeng Nabi Muhammad datang Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Lah selama 10 tahun, di antaranya ayat yang turun ayat ini. Jadi ketika di Makkah itu ayat-ayat yang turun tuh berkaitan dengan hari kiamat. Ayat-ayatnya tuh pendek-pendek, seperti juz 30 itu semuanya Makkiyah kecuali beberapa surah seperti Idza Jaa Nasrullah itu Madaniyah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tetapi turunnya juga di Mekah. Idza Jaa Nasrullah itu saat Nabi Muhammad Fathu Makkah. Nabi Muhammad tanggal 8 kembali lagi ke Makkah untuk Fathu Makkah, untuk menaklukkan kota Makkah. Itu apa namanya, berhala-berhala itu dibersihkan semua ya. Itu pada tahun 8 Hijriah dan turunlah surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kembali lagi, ini ayat turunnya di Madinah. Ayat ini ketika di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi dan banyak sekali orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Ayat 50 berbunyi wa idz faraqna, dawuhnya Allah, wa idz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ayyadzkuru idz faraqna,
Dan ingatlah wahai Bani Israel, termasuk orang-orang Yahudi, ya, min Bani Israel. Nabi Yakub itu punya putra berapa? 12, ya toh? Di antaranya Nabi Yusuf. Di antaranya yang paling tua, anak yang pertama namanya Yahuda. Yang dari Yahuda ini keturunannya dijuluki Yahudi. Etnis Yahudi dari Yahuda. Tidak semua tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Tidak semua Bani Israel Yahudi, karena ada yang dari keturunan Bunyamin, ada yang dari keturunan Nabi Yusuf, ada keturunan Imron dan lain sebagainya. Kalau yang dimaksudkan Yahudi ini dari etnis, dari keturunan, ya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksudkan Yahudi itu agama, ya yang beragama seperti agama yang dibuat oleh Yahudi. Tapi yang kalau dimaksudkan keturunan, maka alurnya seperti itu. Dari Yahuda ini Yahudi. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah dawuh wa idz faraqna bikumul bahra. Kemarin telah disebutkan beberapa nikmat, ya. Kemudian bagaimana mereka menyikapi nikmat-nikmat itu semua. Ayat kelanjutannya masih sampai juz 1 habis itu membahas terkait Bani Israel. Selanjutnya wa idz faraqna ay wadzkuru idz faraqna, dan ingatlah kalian semua wahai Bani Israel ketika kami, Allah maksudnya, faraqna, faraqo itu di sini maksudnya membelah. Faraqo itu artinya banyak, meninggalkan, melepas, membelah. Tapi di sini maksudnya membelah, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ketika Allah membelah, di dalam tafsir Jalalain, ay falaqna, falaqo itu membelah. Bikum itu sebab kalian. Sebab kalian itu maksudnya apa? Untuk kalian. Ingatlah wahai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, dulu nenek moyangmu, ya, itu Allah belahkan sebab mereka dibelahkan apa? Al-bahro, lautan. Hatta dakhaltumuhu, dalam tafsir Jalalain, sehingga nenek moyangmu dulu itu bisa masuk lautan, ya, haribina min aduwikum, karena lari dari kejaran musuh kalian. Musuhnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu julukan, kemarin sudah saya jelaskan, yang mana di sana disebut Ramses, bahasa Inggris atau bahasa Prancis saya kurang paham. Kalau Arabnya Fir'aun. Lah Fir'aun itu julukan. Raja-raja yang ada di Mesir saat itu mendapat gelar Fir'aun. Lah Fir'aun di masanya Nabi Musa ini namanya Mus'ab. Lah Fir'aun di masanya Nabi Musa ini zalim, fasik, luar biasa kejahatannya. Dia dan pengikutnya membunuh dan menyiksa Bani Israel. Lah Fir'aun itu dari kalangan Kibti. Hingga terakhir itu, ya, sebelum Fir'aun mati, itu membuat peraturan setiap bayi laki-laki dari keturunan Israel langsung dibunuh. Setiap perempuan yang hamil dari Bani Israel harus didata. Setiap mau melahirkan harus dijaga ketat rumahnya. Ketika telah lahir langsung disembelih, hingga jumlahnya kurang lebih 16.000 Bani Israel bayi yang dibunuh. Kemudian diselamatkan oleh Allah. Hingga termasuk diselamatkannya ini, Allah membelah lautan, membelah di situ para ibu, para bapak ingkang dirahmati Allah. Allah itu membelah ndadosake lautan dados 12 seperti gunung. Dalam surah apa itu? Lali saya. Qat-taudil azim, seperti gunung. Gunung atau seperti terowongan. Dadosipun laut itu menjadi 12.
Kenapa kok 12? Karena sesuai jumlah putranya Nabi Yakub yang ada 12. Masing-masing putranya Nabi Yakub menjadi pemimpin untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari Yahuda, dari Nabi Yusuf, dari dan Imran dan lain sebagainya. Di antara dari putra-putra Nabi Yakub ada yang solih-solih yang diangkat jadi nabi banyak. Bani Israel yang diangkat jadi nabi itu banyak. Tapi yang balelo juga banyak, luar biasa. Kemudian menjadi 12 seperti gunung laut ya. Laut itu menjadi padat. Maka mereka bisa melewati lautan itu, di atas lautan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wa aghraqna fa anjaynakum, maka kami Allah menyelamatkan kalian semua minal gharqi, dari tenggelam di lautan itu. Wa aghraqna, dan kami menenggelamkan ala Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Para hadirin wal hadirat, nah ini kita itu butuh tafsir ya. Jangan hanya letterlek terjemah, karena kalau ketika letterlek terjemah nanti jenengan mengartikan seperti ini. Dan Allah menenggelamkan, ala itu pengikut, ala Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Oh berarti Fir'aunnya tidak tenggelam, Fir'aunnya masih hidup. Enggak, ini maksudnya ya Fir'aun dan pengikutnya tenggelam semua, seperti itu. Seperti apa? Walaqad karramna bani Adama, dan sungguh Allah memuliakan Bani itu anak cucu Adam, Nabi Adam. Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Sungguh Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Oh berarti yang dimuliakan anak cucunya saja, Nabi Adam tidak. Oh salah, maksudnya Adam wa banihi, Nabi Adam dan anak cucunya. Begitu juga ala Fir'aun, maksudnya adalah Fir'aun dan pengikutnya. Maka di tafsir Jalalain di sini diperjelas qaumuhu ma'ahu, kaumnya ma'ahu, bersama Fir'aun juga. Aghraqna, Allah menenggelamkan mereka semua. Wa antum tanzurun, sedang kalian semua wahai Bani Israel menyaksikan kejadian itu. Jadi mereka itu tahu bagaimana proses penenggelaman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kenapa ada ayat yang terakhir ya, Allah dawuh dan menegaskan wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Ini salah satu hikmahnya adalah agar lebih bersyukur lagi. Karena apa? Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya itu sebuah nikmat. Nikmat lain lagi, mereka itu menyaksikan. Karena ketika sudah menyaksikan, mereka akan lebih tenang lagi hatinya. Berarti benar-benar tahu, oh musuh-musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya sudah tidak mungkin mengejar-ngejar lagi, karena sudah tenggelam semua di dalam Laut Merah, di dalam Bahrul Ahmar ya. Kemudian itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh wa'adna, nikmat yang berikutnya setelah itu ya, setelah melewati melewati Laut Merah itu, kemudian masuk di Mesir ya. Saat di Mesir ya, Nabi Musa diperintahkan untuk ke Bukit Turi Sina untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjanjikan saat selesai dari munajat akan dikasih Allah kitab wal furqan. Kemudian Nabi Musa berpesan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku diperintahkan Allah untuk munajat selama arba'ina lailah, selama 40 malam. Apakah hanya malam saja? Kalau pagi, kalau siang tidak. Kalau siang kembali, ya tidak, pagi sampai siang ya, selama 40 hari dan malam. Kenapa ayat di sini arba'ina lailah, kok mboten arba'ina yauman wa lailatan? Karena ini menegaskan bahwasanya malam itu sangat istimewa
bagi hamba-hambanya Allah yang solih. Jadi orang-orang yang solih itu, saya baca di dalam beberapa sirah orang-orang yang solih ya, itu dawuh seperti ini, kenikmatan di dunia ini yang paling indah adalah munajat di malam hari. Dawuhnya orang-orang yang solih. Jikalau tidak ada munajat di malam hari, orang-orang yang soleh itu rasanya hampa hidup di dunia ini. Itu masuk itu orang-orang yang soleh. Kalau saya bangun malam saja kepaksa, ya insya Allah. Orang-orang yang soleh itu nikmatnya luar biasa ketika malam hari untuk munajat kepada Allah. Ya, mungkin kita semua termasuk orang-orang yang soleh. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan untuk melakukan taat dan menjauhi maksiat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lailah, walaupun maksudnya adalah selama 40 hari dan malam. Nabi Musa dawuh kepada kaumnya, kaumku, saya diminta Allah untuk datang ke Bukit Turi Sina munajat selama berapa? 40 hari. Suara kula jelas nggih? Kemudian Nabi Musa itu khawatir, lalu pasrah juga kepada saudaranya Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu kaumnya sama, saudara juga, sesaudara. Nabi Musa itu doa kepada Allah, Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli washdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, sampai akhir ya, Haruna akhi ya. Saat itu kan Nabi Musa ya, saat masih Fir'aun itu hidup ya, Nabi Musa itu selamat dari penyembelihan. Ibunya Nabi Musa itu disuruh Allah, diilhami untuk membuang Nabi Musa, maaf jangan membuang ya, untuk menaruh Nabi Musa, menghanyutkan di sungai Nil, dimasukkan di suatu peti. Singkatnya kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asyah, bukan Aisyah tapi Asyah. Kemudian Allah gerakkan hatinya untuk menjadikan Nabi Musa itu qurrata a'yun, sebagai penyejuk hatinya. Asyah itu mukminah, istrinya Fir'aun itu mukmin. Maka di akhir hayatnya Asyah itu disiksa oleh Fir'aun dan dibunuh oleh Fir'aun sendiri dan syahid. Kemudian Nabi Musa itu hidup di mana? Di kerajaannya Fir'aun. Nah, saat masih kecil Fir'aun itu sudah curiga, ini dari Bani Israel ini. Nabi Musa itu ketika digendong oleh Fir'aun, jenggotnya Fir'aun itu ditawarik. Wah, ini Bani Israel bener, ini masih kecil, ini sudah bahaya, ini tak bunuh aja ini. Kemudian istrinya Asyah masih mempertahankan, ini masih kecil dan lain sebagainya. Kemudian Fir'aun ngetes, ini kecil beneran atau sebetulnya ini satu-satunya orang yang akan menumbangkan kekuasaanku, jangan-jangan ini. Baik kalau gitu saya tes. Prajuritnya disuruh ngambil bara api dan susu. Kemudian Nabi Musa yang masih kecil disuruh memilih bara api atau susu. Nabi Musa sudah tahu susu itu yang baik, bara api itu membahayakan, maka Nabi Musa akan mengambil susu. Kemudian diarahkan malaikat untuk mengambil bara api. Kemudian diambillah dan dimakan itu bara api. Maka Nabi Musa tidak sefasih lesannya dibandingkan Nabi Harun. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar ketika berdakwah kepada Fir'aun, ketika sudah besar, untuk ditemani saudaranya yang diangkat menjadi nabi juga, yaitu Nabi Harun. Begitu juga saat Nabi Musa diperintahkan Allah ke Bukit Turi Sina, Nabi Musa memerintahkan saudaranya Nabi Harun untuk menjaga kaumnya agar tidak mbalelo ya. Tetapi apa? Hanya 40 hari, hanya 40 hari. Ini juga nasihat buat kita ya. Kemudian apa yang terjadi? Summat takhaztumul ijla. Saat Nabi Musa selesai dari 40 hari, para hadirin wal hadirat, kita baca ini wanya panjang nggih. Wa id wa'adna gitu qiraah kita. Maka kalau panjang ikut wazan fa'ala. Kalau wazan fa'ala bimakna musyarakah. Musyarakah itu saling.
Artinya apa? Saling berjanji. Lah yang berjanji siapa? Allah dan Nabi Musa. Kalau bacanya ikut wazan fa'ala, saling berjanji. Saling berjanji apa? Berjanji Nabi Musa berjanji akan munajat selama 40 hari. Kemudian setelah itu Allah menjanjikan kepada Nabi Musa setelah selesai dari 40 hari itu ya, Allah akan memberikan Alkitab wal Furqan. Kitab itu Taurah, wal Furqan itu keterangan-keterangan selain Taurah. Jadi Nabi Musa itu dikasih banyak, ada Taurah, ada suhufi Ibrahim wa Musa. Ada lauh wa alqal alwaha. Lauh itu seperti sabak, seperti papan tulis yang di situ ada keterangan-keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah saat setelah dari Turi Sina mendapatkan Taurah dan mendapatkan lauh, kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Apa yang terjadi? Nabi Musa kaget. Tsummattakhaztumul ijla, kemudian engkau menjadikan patung anak sapi alladzi saghahu lakumus samiriyu ilaiha, yang dibuat oleh Samiri. Nah, Samiri itu nggih kaumnya Nabi Musa. Samiri itu julukannya juga Musa ya. Musa as-Samiri. Tapi Samiri itu kufur, kafir. Kalau Nabi Musa dijuluki Musa karena apa? Karena dihanyutkan di semak-semak sungai. Musa yang artinya itu ya di semak-semak sungai. Begitu juga Samiri Musa karena apa? Ditaruh di situ. Tetapi bedanya Samiri itu di dalam riwayat dijelaskan min waladi zina, dari anak zina. Nabi Musa suci, kemudian Samiri itu besar menjadi orang yang balelo. Ia membuat apa? Membuat patung dari tanah liat, patung anak sapi betina. Nah, Samiri itu hidupnya itu dirawat oleh malaikat Jibril. Jadi Samiri itu ya anak zina, dibuang oleh ibunya. Oleh malaikat Jibril atas perintah Allah disuruh untuk merawatnya. Maka atas izin Allah itu ya hidup sampai besar Samiri. Setiap haus Samiri itu ya dikasih minum. Dalam riwayat itu ya dikasih malaikat Jibril, dalam riwayat itu keluar air susu, kemudian ia minum. Singkatnya adalah kemudian Samiri saat besar ia mengetahui bekas jejak-jejak malaikat Jibril. Maka ia mengambil bekas lewatannya ya, tipak dari lewatannya malaikat Jibril dari tanah itu diambil, dicampur kepada tanah yang mau dibuat patung anak sapi betina yang mau dibuat oleh Musa Samiri. Kemudian setelah jadi, lah kok isok ngomong mbok ngoten nggih. Terus kemudian kaumnya itu sudah takjub. Kaumnya Nabi Musa, ini sapi kok keren sekali ya. Ini Tuhan ini apa? Tuhan. Kemudian mereka itu menyembah bersama Musa as-Samiri. Menyembah apa? Pedet itu, patung dari pedet. Nabi Harun bingung, diamanai oleh Nabi Musa, dicegah enggak bisa. Hingga Nabi Harun itu saat Nabi Musa kembali, Nabi Musa itu kan tegas sekali. Nabi Musa itu nabi yang tegas. Dan maksudnya semua nabi ya tegas, tapi Nabi Musa itu punya karakter, punya ciri khas itu ya, kuat dan luar biasa ya. Maka Nabi Musa itu langsung menegur Nabi Harun sampai yajurruhu ilaihi ya dengan spontannya. Kemudian Nabi Harun dawuh, wahai Musa, ini kaummu ini luar biasa. Sudah saya saya cegah itu sampai mereka itu akan wakadu yaqtulunani, akan membunuh aku. Karena apa? Karena aku mencegah mereka untuk menyembah patung tersebut. Saya tidak mampu lagi, memang seperti itu.
Kemudian diperintahkan oleh Allah, masih dikasih rahmat oleh Allah. Fatubu ila bari'ikum, maka taubatlah. Ini nanti sampai seperempat nggih, sampai jam 6 kirang seperempat. Kemudian dauhnya Allah, ya, summa afauna angkum, ya, summa afauna angkum. Kemudian aku Allah, kami Allah, afauna angkum, memaafkan kalian semua. Afauna pakai bentuk na yang artinya kami. Allah itu maksudnya menunjukkan keluhuran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memaafkan kalian semua. Summa afauna angkum mim ba'di dzalika, setelah itu, setelah kalian berpaling dari menyembah Allah dan justru menyembah pedet, ya, patung pedet yang dibuat oleh teman kamu sendiri yaitu Samiri, ya. Summa afauna angkum, kemudian Allah memaafkan mim ba'di dzalika, setelah itu, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idz ataina Musal kitabak, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah zalim kemudian dimaafkan oleh Allah, itu sebuah nikmat. Wa idz ataina Musal kitabah, kirang 5 menit nggih. Dan ketika ini nikmat yang lainnya, ketika, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ketika nenek moyangmu dulu, ya, ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Musa, ya, menjanjikan apa? Alkitab, kitab di sini maksudnya adalah kitab Taurat, wal furqan, dan furqan termasuk lauh, la'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Para hadirin wal hadirat, para sepuh bini sepuh rahimakumullah. Jadi kita ini mendapatkan nikmat yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Qur'an. Dadosipun nek jenengan angen-angen nggih, nikmat Allah kepada kita ini banyak sekali. Sayangnya Allah itu luar biasa. Jadi kita itu, ya, karena butuh, ya, yang menunjukkan, maka Allah utus utusan. Utusan itu Allah jadikan dari jenis kita, dari manusia. Karena apa? Kalau dari malaikat nanti kita tidak bisa mengambil qudwah, tidak bisa mengambil uswah, karena alamnya sudah berbeda. Makanya para rasul ya dari manusia, bashar, manusia, tetapi la kal bashar, tidak seperti manusia biasa. Lah orang-orang kafir itu ketika melihat Nabi Muhammad ya dahar, nggih teng pasar, nggih ngunjuk, orang-orang kafir nggih, tidak orang-orang Yahudi yang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Itu kemudian napa mempertanyakan, loh, lah kok nabi, lah kok koyok menungso biasa, napa jenenge, ya yashrob, takulu kama yakulun wayas, yakulu kama takulun wayashrobu kama tashrobun, ya. Lah kok minum, lah kok ngombe kok koyok wong biasa. Mbok yo sangka malah malaikat. Maka dijawab, nek sangka malaikat ya justru malah tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil qudwah, tidak bisa mengambil uswah. Bagaimana akan mengambil uswah? Itu sebuah hikmah yang sangat besar, dijadikannya para rasul dari jenis sendiri, maksudnya dari bashar, dari manusia. Tetapi bashar lah kal bashar. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi itu dibagi dua. Orang-orang Yahudi itu dibagi dua. Ada yang ahlu kitab, ada yang mengerti kitab, mengerti isinya kitab, mengerti Taurat, mengerti Injil. Ada yang ummiyun, tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca Taurat, tidak bisa baca Injil. Nah, sedangkan
yang ahlu kitab, yang mengerti kitab, banyak sekali yang yaktumunal haq, yang menyembunyikan kebenaran. Nah, yang ummiyun tidak tahu, dia mengikuti apa yang diajari oleh ahlu kitabnya. Nah, seperti itu. Bisa digambarkan keadaan saat itu. Nah, Masya Allah, berkah baginda Nabi semuanya sampai di Indonesia ini kita dapat nur Nabi Muhammad, nur Islam, nur iman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian Allah ya memberikan nikmat lagi. Ini diutus utusan, perlu juga dikasih kitab. Maka Allah memberikan kitab. Nah, kitabnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian manusia itu ya butuh pembalasan ya. Maka hidup di dunia ini menjadi baik ketika ada pembalasan. Maka ada yaumul akhir. Siapa yang taat di dunianya akan dikasih Allah balasan yang baik besok di akhiratnya. Siapa yang tidak taat besok di akhiratnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang matinya dalam keadaan kufur ya abadal abidin, selama-lamanya. Kalau matinya dalam keadaan mukmin ya dia termasuk min ahlil jannah. Dosa-dosanya ketika diampuni Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika disiksa terlebih dahulu, haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ini salah satu nikmat juga kepada Bani Israel, dikasih Allah Taurat dan dikasih Allah Furqan. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka mau mengikuti Taurat dan Furqan? Kebanyakan besar dari mereka tidak. Walaupun ada yang mukmin dan juga banyak yang diangkat menjadi nabi. Ayat yang terakhir sebagai penutup, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebelum Nabi Musa ke Bukit Turisina, saat Nabi Musa di Bukit Turisina, kaumnya kan menyembah pedet, patung pedet yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Kemudian kan dimaafkan oleh Allah. Dimaafkannya itu tapi ada syaratnya, harus taubat. Taubatnya apa? Taubatnya dijelaskan pada ayat yang kita baca yang terakhir ini sebagai penutup. Apa taubatnya? Ini wa idz qala Musa, dan ingatlah wahai orang-orang Yahudi, saat nenek moyangmu dulu ya diberi nikmat lagi. Nikmatnya apa? Ketika Nabi Musa ya berkata kepada kaumnya berarti nenek moyangmu, innakum dzalamtum, sungguh kalian semua telah zalim. Zalim apa? Zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla, menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi dijadikan sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, karena itu bertobatlah kepada Allah sang pencipta. Faqtulu anfusakum, perintahnya taubat adalah bunuhlah diri kalian. Lah, membunuhnya itu ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan tapi sudah diterima taubatnya. Maka ada yang sebagian tafsir mengatakan yang tidak menyembelih yang tidak menyembah patung pedet itu menyembelih yang menyembah. Jadi orang-orang kaumnya sebagian yang menyembah, yang mengikuti Musa Samiri itu disuruh untuk dibunuh. Yang bunuh siapa? Yang menghukum adalah yang tidak ikut-ikutan menyembah patung pedet tersebut. Ada yang mengatakan dalam tafsir lain mereka sendiri, artinya orang-orang yang menyembah pedetnya Musa Samiri itu saling membunuh. Cara taubatnya, syariatnya saat itu seperti itu. Faqtulu anfusakum, maka saat itu mereka ketika ikut tafsir yang pertama, yang tidak menyembah, membunuh yang menyembah pedet, ternyata yang menyembah itu anaknya, maka ia tidak tega mau bunuh anaknya. Ternyata yang menyembah itu istrinya, maka dia tidak tega. Yang menyembah bapaknya, maka dia tidak tega. Dia bingung,
oleh Allah diturunkan mendung yang sangat gelap sekali. Akhirnya dia tidak bisa melihat satu-satunya, satu persatunya. Maka mereka bisa melaksanakan perintah Allah itu dan diterimalah taubatnya. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maka sebagian besar dari mereka mati karena melakukan taubat perintah itu. Sebagai catatan, syariat kita tobatnya tidak seperti itu loh nggih. Mangke dosa kemudian saya tak tobat, saya bunuh diri, itu dosa besar. Ini karena apa? Perintah Allah. Yang bisa kita petik adalah semua itu ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israel saat itu banyak ditolong karena mereka itu dizalimi oleh Fir'aun. Maka Allah tidak melihat ini bani siapa tidak, tapi yang Allah lihat siapa yang beramal baik akan ditolong oleh Allah, siapa yang dizalimi akan ditolong oleh Allah, siapa yang menzalimi akan dimintai pertanggungjawaban besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini mengingatkan pada diri kita semua agar kita bisa senantiasa taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhi dari kezaliman baik mendolimi dirinya sendiri maupun mendolimi orang lain. Dan semoga kita semua, keluarga kita semua, ayah ibu, anak-anak kita dikumpulkan kembali besok di surganya Allah, bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu para anbiya illah, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, dan nabi-nabi Allah, aulia wa syuhada wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.